Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Sibagus Herman Suryadi MTH. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyambut lilin Teopani sebagai simbol kehadiran Allah dalam ibadah ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat GKPB Bukit Sion. Sekarang kita akan memasuki ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita terambil dari Lukas 12 ayat 48 bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 365 bagian B ayat 1 dan ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan Mazmur pujian untuk Tuhan pada pagi hari ini, di mana Mazmur terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 9 sampai dengan 12. Kita akan membacanya secara litani yang berbunyi demikian. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan. Dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada pembicaraan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar.
Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya jaga aku selalu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang mari kita datang dalam doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Bapa yang mengasihani hidup kami, Bapa yang memberi kami berkat, Bapa yang menuntun kami. Pada saat ini Bapa, kami menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Dan kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu. Namun kami juga mengakui Bapa, bahwa dalam hidup kami sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kami tidak mengikuti perintah dan firman-Mu. Kami hidup menurut kehendak kami sendiri. Dan bahkan kami melanggar perintah Tuhan. Dan bahkan kami terus menerus melakukan. Berulang-ulang. Hari ini kami mengatakan penyesalan. Besok kami kembali melakukan kesalahan. Ini terus terjadi Bapa. Ampunilah kami. Dan kami juga rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami. Sehingga kami juga dimampukan untuk kami terus mengikuti firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah sungguh dalam pengakuan ini kami hendak hidup di dalam pertobatan, sehingga kami sungguh akan menerima anugerah keselamatan yang telah terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah doa syukur kami dan juga pengakuan dosa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita akan mengamini doa kita dengan menaikkan pujian PKJ 239 ayat 1 dan 2, perubahan besar. Saudara-saudara, ketika kita mengaku dengan sungguh segala dosa dan kelemahan kita, Ia Allah yang baik tentulah mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan saya. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, beginilah berita anugerah bagi kita semua, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah berita anugerah, dan berita anugerah ini saya sampaikan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sedang jemaat, mari bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara-saudara, mari kita nyatakan kesanggupan kita atas firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Roh-Mu yang hidup.
Saudara-saudara, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunannya. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dengan judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan dalam minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Dan firman Tuhan ini dengan diberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui perikop ini kita akan memahami tentang makna panggilan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menentukan, maka terjadilah. Ada orang akan beralasan untuk menghindari panggilan karena masih muda, belum siap, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat Yeremia, maka kita tahu ketika Tuhan berkenan, maka segala sesuatunya akan terjadi dan Tuhanlah yang akan menuntun dan memelihara. Ketika orang mau bersandar kepada Tuhan, maka keyakinan itu akan tumbuh dan dia akan menjadi berani. Dan dia juga akan melangkah dengan pasti karena Tuhanlah yang menuntun dan memberi kekuatan. Ketika kita juga mencoba memahami panggilan ini melalui Lukas 12 ayat 48 bagian B dalam introitus kita,
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini artinya ada tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin. Ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Tentu ini berat, tentu ini menjadi suatu hal yang tidak mudah bagi seorang pemimpin, tetapi itulah panggilan Tuhan. Maka panggilan Tuhan itu tanggung jawabnya ke atas dan ke bawah. Tanggung jawab kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita juga kepada orang-orang yang kita pimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapapun termasuk saya, ketika dipanggil untuk melayani oleh Tuhan, maka kita harus yakin bahwa dalam pelayanan kita Tuhan akan menuntun. Maka itu mari kita bertanggung jawab penuh kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita layani, sehingga kita melayani Tuhan dengan baik. Nah, secara khusus Bapak Ibu, pada Minggu 9 Agustus 2020 ini saya ingin memberi penekanan. Izinkan saya untuk saya menyampaikan bahwa ada satu peristiwa yang tentu ini menjadi satu peristiwa yang khusus buat saya. Dan juga sangat khusus bagi jemaat Bukit Sion. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beberapa lama kita sudah bersama di Bukit Sion. Dan ketika saya melayani Bukit Sion bersama dengan para majelis dan juga seluruh jemaat, saya punya kenangan khusus dan indah. Dan ketika saya mendengar kabar seseorang yang kita ajak bersama, saya bersama dengan beliau dari awal berdirinya Bukit Sion ini, berjerih lelah, semangat yang luar biasa, baik dalam membangun Bukit Sion ini sebagai sebuah jemaat, begitu juga membangun Bukit Sion ini dalam bentuk fisik, bangunan dan fasilitas-fasilitas. Saudara saya, rekan pelayanan saya, dan juga tentu keluarga dan saudara Bapak Ibu, dan rekan pelayanan Bapak Ibu majelis yang lainnya. Saudara saya, Diaken Bapak Joko Pramono. Ketika saya mendengar kabar ini, mendengar beliau telah berpulang ke pangkuan Bapa, saya tentu terkejut, dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa berita ini benar. Dan ketika memang berita ini sungguh-sungguh terjadi, tentu saja kita semua
mengalami keterkejutan, hati yang tentu kaget dan mungkin sulit menerima. Saya langsung teringat bagaimana perjuangan kita bersama dalam membangun jemaat, melayani jemaat, begitu juga dalam pembangunan gedung gereja ini. Saya melihat semangat beliau, kerinduan besar beliau yang tidak pernah kendor. Bapak Joko selalu juga memberi semangat kepada teman-teman, berani mengambil sikap dan tindakan ketika hal-hal yang dibutuhkan dalam pelayanan, khususnya pembangunan gedung gereja Bukit Sion ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya menjadi bertambah terpukul sebenarnya, karena di penghujung pelayanan saya harus menerima berita ini. Saya harus menerima kenyataan bahwa salah satu dari keluarga kita, saudara kita, harus berpulang ke rumah Bapa di surga. Bahkan beliau dipanggil ketika kami sedang mengikuti sidang sinode, dan saya mendapat panggilan Tuhan untuk melayani sebagai seorang bendahara di GKPB. Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun kita bersedih dan merasa kehilangan, tapi satu hal bahwa kita percaya, inilah waktu Tuhan. Waktu Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, waktu Tuhan memanggil kita dalam pelayanan, begitu juga waktu Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya, ke rumah kekal Bapa di surga. Itu perjalanan hidup yang memang harus kita jalani. Tapi yang paling utama adalah baik ketika kita hadir di dunia ini maupun ketika kita pulang nanti ke rumah Allah, kita adalah orang yang beriman, orang yang menerima anugerah, dan orang yang sungguh-sungguh menjaga iman dan memenangkan pertandingan hidupnya dan pulang dalam kesetiaan, sehingga kita betul-betul dipanggil pulang berjumpa dengan Allah kita yang menciptakan kita, Bapa kita, pulang ke rumah Bapa yang kekal di surga. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa saudara kita yang terkasih, sahabat kita Bapak Diakon Joko Pramono sudah bersama dengan Allah Bapa di surga yang menciptakannya dan yang juga telah memanggilnya pulang. Mari kita di tengah kesedihan ini kita bersyukur bahwa Bapak Joko telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam kekekalan. Sekarang mari kita mendukung keluarga besar almarhum. Kita mendukung Ibu Nonemitak bersama dengan kedua putri. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, sehingga mereka dikuatkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Iman mereka tetap dikuatkan dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita semua. Mari kita berdoa untuk seluruh keluarga besar, sehingga keluarga besar juga menghadapi peristiwa ini dengan iman mereka kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu mengingat ketika kita masih hidup, kita menerima panggilan Tuhan dengan setia. Seperti saudara kita, sahabat kita Bapak Diakon Joko Pramono yang begitu setia dalam pelayanannya. Marilah kita sekarang yang masih hidup ini, kita menjawab panggilan Tuhan itu dengan sungguh. Dan mari kita melayani Tuhan dalam kesetiaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dan juga hal-hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekaligus kita bersama memberi penguatan kepada keluarga almarhum Bapak Diakon Joko Pramono dan juga sekaligus kita memberi penghiburan dan juga ikut melepas kepergian sahabat kita, saudara kita, Bapak Diakon Joko Pramono. Tentu kita dengan rela hati melepas kepergiannya karena beliau pergi pulang ke rumah Bapa di sorga. Mari kita di tengah pergumulan ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala perkenanannya. Inilah firman Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan ini dan kita mengambil saat teduh untuk kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagaimana halnya saudara-saudara kita orang percaya di seluruh muka bumi dan segala abad, marilah kita juga pada saat ini mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli dengan masing-masing dari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kami. Pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami Bapa, dan kami percaya kami menaikkan doa syafaat ini kepada Allah yang berkuasa, Allah yang juga penuh dengan kasih. Sehingga doa kami akan menjadi berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah dan bangsa kami, khususnya dalam menghadapi situasi sulit wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati semua kebijakan dan juga hal-hal yang dilakukan pemerintah, sehingga bangsa ini bisa terus menjadi bangsa yang dalam keadaan baik, sejahtera, walaupun menghadapi kesulitan besar ini. Kami juga berdoa untuk para ahli dokter yang terus berjuang, baik mengobati, merawat, maupun ahli yang mencoba menemukan vaksin. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua sehingga nanti pada waktunya yang Tuhan tentukan wabah ini bisa berhenti dan kami semua kembali bisa hidup, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa melakukan hal-hal yang kami lakukan seperti yang dahulu kami bisa lakukan, bertemu tanpa batasan-batasan seperti saat ini.
Kami juga berdoa Bapa untuk kami semua dalam menjaga diri kesehatan kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengikuti segala aturan dan himbauan pemerintah, sehingga kami juga ikut menjadi bagian dalam penuntasan maupun dalam penanggulangan bencana wabah virus corona atau COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi baik secara global, dunia, begitu juga Indonesia dan juga masing-masing provinsi, kabupaten. Kiranya pemulihan ekonomi boleh berjalan dengan perlahan-lahan namun pasti, sehingga nanti pada waktunya perekonomian bisa pulih kembali dan masyarakat bisa kembali hidup dengan sejahtera. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya harus berhenti. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan menolong, sehingga ada jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan untuk mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Bapak, kami juga berdoa dan bersyukur atas telah berlangsungnya dengan baik sidang sinode ke-47 GKPB, dan telah terpilih Majelis Sinode Harian periode 2020-2024. Kiranya Tuhan memberkati GKPB dalam tumbuhnya sebagai gereja di Pulau Bali ini. Tuhan berkati pengurus periode yang baru, sehingga mereka dapat bekerja melayani Tuhan dengan sungguh, menjawab panggilan Tuhan seperti Yeremia yang Engkau panggil di tengah umat Israel. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Sigit Wardoyo. Kami berdoa untuk Ibu Mary Simangunsong, Deborah Simangunsong, Bapak Immanuel Pulungan, Bapak Nyoman Bungkir, Made Zerael, Bapak Dolf Kapitan, Bapak Anton Mitak, dan Ibu Agnes Kastu. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapak, kami secara khusus berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Diakon Joko Pramono. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberi penghiburan. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh mengasihani, memelihara mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi pergumulan yang tentu secara manusia sangat berat. Tapi kami percaya cinta kasih Tuhan akan terus menjaga dan memelihara mereka. Berkati kami juga Jemaat Bukit Sion. Kiranya kami juga senantiasa mengingat atas pelayanan saudara kami, sahabat kami, Bapak Diakon Joko Pramono. Kiranya melalui pelayanan hamba-Mu ini, kami boleh juga belajar banyak, kami boleh meneladani beliau untuk kami tetap semangat dalam pelayanan kami di Bukit Sion ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh menaikkan syukur atas ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Georgia Kurniawan Agung, kami berdoa untuk Hizkia Alfon Lulan, kami berdoa untuk Bapak Aris Budi Darmawan. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah bagi mereka dan mereka selalu menaikkan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan ke depan baik di Bukit Sion, GKPB maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya dalam melangkah hidup penyesuaian baru. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami terus bisa beribadah, kami bisa bersekutu, dan kami bisa terus dalam iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Bapak, inilah doa kami, doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan kami dan Tuhan memberkati kami. Dan doa ini kami naikkan dan kami landaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 29 yang melandasi pada pagi hari ini, di mana tertulis, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mengiringi persembahan, mari kita naikkan syukur kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 299 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah boleh kami terima pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersekutu dan kami juga boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini yang sudah terkumpul kami bawa ke altar-Mu yang kudus Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami, usaha kami, juga kesehatan kami Tuhan, sehingga melalui tubuh yang sehat kami boleh bekerja dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dan melalui berkat-berkat Tuhan ini kami boleh menjadi saluran berkat. Kami para majelis jemaat, Tuhan ajari kami untuk kami mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang mari kita akhiri ibadah kita menaikkan pujian dari PKJ 177 ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kembalilah dalam kehidupan setiap hari. Jadilah orang-orang yang setia dalam panggilan Tuhan. Dan marilah kita hidup di dalam pelayanan yang sungguh. Dan sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara-saudara dari sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Ibu, saudara-saudara, sekarang kita kembali menaikkan pujian PKJ 177 ayatnya yang kedua.